Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Irenaeus, uskup dan martir. Santo Irenaeus lahir di Asia Kecil dan sekarang disebut Turki, kira-kira tahun 140. Ia dididik di Smyrna di bawah asuhan Santo Polikarpus, seorang murid Santo Yohanes Rasul. Ia kemudian diutus ke daerah Lyon, Prancis Selatan untuk mewartakan Injil di sana. Pada tahun 177, ia diangkat menjadi uskup Lyon. Sebagai uskup, ia menggembalakan umatnya dengan penuh perhatian dan cinta. Dalam kepemimpinannya, ia selalu berusaha membela ajaran iman yang benar. Ia juga memperjuangkan kesatuan gereja dan menegakkan kewibawaan paus dengan jalan damai tanpa kekerasan. Namanya sendiri, Irenaeus yang berarti pencinta damai, diusahakan menjadi kenyataan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dalam perselisihan antara gereja Latin dan Yunani tentang tanggal hari raya Paskah, ia menjadi juru bicara Sri Paus. Ia meninggal pada tahun 202 sebagai seorang martir Kristus ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung
yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah konsekuen dan konsisten dalam hidup. Kita semua familiar dengan kata konsekuen dan konsisten. Konsekuen terkait dengan kesesuaian atau kebenaran antara keyakinan dan tindakan yang dilakukan. Misalnya, kalau saya paham bahwa untuk berhasil dalam ujian, saya harus belajar, maka saya menjadi konsekuen kalau saya benar-benar belajar. Dalam hal ini, konsekuen dikaitkan dengan tanggung jawab untuk mewujudkan keyakinannya. Sedangkan konsisten terkait dengan ketekunan dan kesetiaan untuk melaksanakan yang sudah diyakini dan dilaksanakan. Konsisten biasa dikaitkan dengan sebuah proses untuk mencapai keberhasilan. Supaya bisa berhasil, kita harus konsisten dan tekun dalam melaksanakan hal-hal yang wajib dan biasa dilakukan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini mengajak kita sekalian untuk bertanggung jawab dan konsekuen serta konsisten di dalam hidup iman kita. Dengan indah Amos menuliskan alegori tanggung jawabnya sebagai nabi yang harus konsekuen dan konsisten di dalam melaksanakan tugas kenabiannya. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Selain mengungkap tanggung jawabnya sendiri, Amos bermaksud untuk mengajak umat Israel untuk berlaku yang sama.
Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Israel diajak untuk mengingat bagaimana Allah telah membawa mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir, tetapi mengapa mereka ini tidak berbalik kepada Tuhan, sekalipun telah menghadapi banyak peringatan. Israel harus bertobat. Di balik kisah angin ribut yang diredakan Yesus, penginjil Matius mengajak para murid untuk konsekuen dengan apa yang mereka lihat dan yakini. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Keheranan para murid dan teristimewa pertolongan yang mereka telah rasakan mestinya mengajak para murid untuk memahami, menghargai, dan menerima Yesus bukan saja sebagai manusia, tetapi Tuhan yang sepantasnya dan selayaknya mereka ikuti. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan hidup, kiranya kita pernah ataupun bahkan sering mengalami pertolongan ataupun bantuan dari kuasa Tuhan. Kita pun diajak untuk mengakui, memahami, dan kemudian juga konsekuen dengan keyakinan kita. Untuk memperteguh dan menguatkan keyakinan itu, kita perlu bertanggung jawab secara konsisten memelihara relasi komunikasi kita dengan Tuhan sendiri. Kalau kita memohon dan dikabulkan, janganlah lupa untuk bersyukur dan menjadi lebih taat. Ketika kita berharap, janganlah lupa untuk yakin, bertekun, dan konsisten. Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah penolong dan penyelamatku. Semoga demikian. Amin.